Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta kepada para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang setia meniti jalan mereka sampai akhir hayat mereka. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Hilyah, perhiasan para talibul ilm, perhiasannya para pencari ilmu. Dan sudah masuk fasal yang ke-6, yaitu berhias. Hendaknya seorang talibul ilmi berhias dengan amal, mengamalkan ilmunya. Dan kita sudah bahas mengenai tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang kedua, tidak suka untuk dipuji. Yang ketiga, semakin tawadhu. Yang keempat, menghindari menjadi pemimpin atau menghindari hubur riasah, menghindari cinta menjadi penguasa, suka menjadi pemimpin atau hubur riasah. Biasanya dijangkiti atau penyakit ini menjangkit bagi mereka yang sudah memiliki pengikut atau sudah memiliki murid dan lain sebagainya. Orang-orang yang didakwai atau jamaah yang setia untuk mengikuti kajiannya, maka biasanya ada fitnah hubur riasah, suka memimpin. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Ketika sudah hubur riasah menjangkit, maka akan berani menjatuhkan temannya demi meraih riasah, demi meraih riasah. Al-khamis, hajru da'wal ilmi, meninggalkan mengaku-ngaku sebagai ahli ilmu. Orang yang berilmu biasanya tidak mengaku dirinya ahli ilmu, tidak mengaku dirinya sebagai ahli ilmu. Yang keenam, suudzon kepada diri sendiri dan husnudzon kepada orang lain. Tujuannya ini untuk menghindari atau menghindarkan diri dari ghibah kepada temannya atau memfitnah temannya, atau merasa diri sudah baik nanti akan mengantarkan kepada kesombongan.
Dan suudzon kepada diri sendiri terkadang ditinggalkan. Ketika apa? Ketika seseorang tidak ada yang tampil kecuali orang-orang yang buruk, maka diwajibkan harus ada orang yang tampil dari kalangan orang-orang yang baik. Yang pada saat itu tidak ada yang tampil, maka dia harus tampil di situ. Dan husnudzon kepada diri sendiri bahwasanya itu bagus. Seperti yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu ketika Utsman terbunuh, tidak ada yang memimpin, semuanya menunjuk kepada Ali. Ali menolak, kemudian lama-kelamaan beliau menerima, maka jadilah khalifah. Artinya jika itu ada maslahatnya, demi maslahat, maka motivasi diri sendiri untuk bisa melakukannya. Ketika seseorang tidak ada yang mampu melakukannya, husnudzon kepada diri sendiri, insyaallah saya bisa, insyaallah saya bisa. Tapi suudzon kepada orang lain tetap tidak boleh kapanpun juga. Suudzon kepada orang lain tetap tidak boleh di kapanpun juga. Akan tetapi jika jelas kemungkaran ada di orang lain, maka tidak dzon lagi, sudah yakin dia salah. Sudah yakin dia salah. Kemudian perlu ditekankan di sini adalah ada sesuatu yang dinamakan bukan suudzon tapi waspada. Waspada yang dimaksud adalah kehati-hatian. Maksudnya apa? Kita memang diminta untuk husnudzon kepada orang, tapi bukan berarti kita sembarangan dalam meletakkan barang, menaruh uang misalnya, meletakkan benda-benda berharga asal-asalan di tempat manapun. Ya katakanlah thalibul ilmi orangnya baik-baik, husnudzon kepada mereka nggak ada yang jahat, akhirnya apa? Meletakkan benda sembarangan. Ketika hilang, nah itu musibah. Sahih kita husnudzon kepada semua orang, tapi kita tetap berhati-hati. Kita tetap berhati-hati. Kita anggap semuanya baik, tapi barangkali salah satu dari mereka yang ada yang tidak kuat dengan godaan syaitan. Siapa dia kita enggak tahu. Kita tidak yattahim, tidak mencurigai satu pun di antara mereka. Tapi kita waspada. Seperti contohnya lagi adalah bawa motor, parkir sembarangan, kunci diletakkan, udah husnudzon kepada orang. Akhirnya motornya hilang. Menganggap bahwasanya ini kampungnya para thalibul ilmi, akhirnya naruh barang sembarangan. Pintu tidak dikunci dengan baik. Ketika terjadi kehilangan, memaki-maki penduduknya, padahal pelakunya bisa jadi dari luar. Nah ini perlu ditekankan. Husnudzon boleh, tapi masih tetap menjaga kewaspadaan. Dan yang ditekankan di sini adalah untuk diri sendiri, suudzon kepada diri sendiri, supaya meraih tingkat yang lebih tinggi lagi, meraih level yang lebih tinggi lagi, meningkatkan diri dari yang sekarang menuju yang lebih baik lagi. Selalu suudzon kepada diri sendiri. Kita belum cukup. Husnudzon kepada orang lain. Oh, orang lain bisa seperti ini, saya belum bisa. Dan tentunya ini dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Maksudnya apa? Kalau kita orangnya pas-pasan, jangan suudzon, wah Allah SWT tidak adil, saya diberi rezeki pas-pasan, sedangkan teman saya orangnya jajannya banyak, uang jajannya lebih banyak dari saya. Tapi dalam masalah dunia jangan. Tidak, ini masalah agama. Masalah agama kita suudzon kepada diri sendiri. Kita belum sempurna, perbaiki.
dan husnudzon kepada orang lain dalam masalah agama. Dia lebih baik, saya bisa lebih baik dari dirinya. Kalau masalah dunia lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah. Orang lebih menderita, banyak yang lebih menderita dari kita. Jangan melihat ke atas. Jangan melihat ke atas orang yang lebih kaya dari kita, jangan. Dalam masalah dunia tidak dibolehkan. Ini kaidah isa'atul dzan bin nafs dalam masalah ilmu, bukan masalah dunia. Kemudian zakatul ilmi, ini yang sudah kita bahas kemarin. Addi zakatul ilmi, laksanakanlah zakatnya ilmu, shadi'an bil haqqi, dengan menampakkan kebenaran, ammaran bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, nahaan 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, muwazinan bainal masalih wal madar, bisa menimbang antara yang masalih dan madar, yang positif dan negatif, yang maslahat dan yang madarat, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Ketika seseorang mau melaksanakan sesuatu, pikir-pikir dulu maslahat dan madaratnya. Misalkan mau bermain di suatu tempat, lihat maslahatnya dan madaratnya. Maslahatnya lebih besar atau madaratnya lebih besar? Jika madaratnya lebih besar, jangan. Tapi madaratnya kecil dan maslahatnya besar, silahkan. Nah, kalau seandainya maslahat besar, madarat besar, bagaimana kita menyikapinya? Kita pilih yang madaratnya lebih besar. Jika ada maslahat sama madarat sama-sama besarnya, kita lihat madaratnya. Madaratnya besar, mendingan tinggalkan. Ada suatu masalah, maslahatnya besar, madaratnya juga besar. Kita lihat madaratnya, oh madaratnya besar, berarti kita tinggalkan. Lebih baik menghindari madarat daripada dapat maslahat, dapat madarat. Tapi itu dengan ilmu. Zakat ilmu adalah bisa menimbang-nimbang suatu masalah. Nasyiran lil ilmi, menyebarkan ilmu. Wa hubbin naf'i, suka memberi manfaat, berbagi ilmu. Temannya tidak bisa baca, diajari baca, masalan. Tidak paham suatu masalah ilmu, diberitahu seperti ini. Suka memberi manfaat kepada orang lain. Wa badlil jah, mengerahkan kedudukan atau kewibawaan. Jika seseorang terpandang di kampungnya, kemudian ada orang yang membutuhkan bantuan dengan kedudukannya itu, maka dibantu. Misalkan kalau dia mengajukan permohonan kepada suatu lembaga, tidak diminta, tidak dikasih, tapi dengan antum temani akhirnya dikasih. Kalau bisa, laksanakan. Jika itu benar-benar apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan masyarakat, benar-benar dia membutuhkan secara syar'i. Wa syafa'atil hasanah lil muslimin, dan syafaat yang baik kepada muslimin. Fi nawaibil haq, dalam nawaibil haq, mengganti hak. Hak di sini bukan berarti hak berlawanan dengan batil, tapi hak bermakna hak. Hak, mengganti hak-hak, mengganti kebutuhan. Ketika seseorang mendapat musibah, artinya dia kebutuhannya hilang, sesuatu yang ia butuhkan hilang. Karena musibah itu sesuatu yang ia butuhkan hilang, maka perlu diganti dengan sesuatu yang lain. Misalkan orang yang tinggal mati oleh keluarganya, diganti dengan sesuatu yang lain. Perhatian, diberi makanan, diberi pelayanan, takziah
menghiburnya dan lain sebagainya. Wal ma'rufi, dan kebaikan. Tapi ini bentuk zakat ilmu. Zakat ilmu tidak hanya mengisi ceramah, tidak. Zakat ilmu adalah menampakkan kebenaran, sesuatu yang benar ditampakkan. Bentuknya apa? Mengamalkannya. Orang yang mengamalkan ilmu itu sama saja dia berdakwah. Karena berapa banyak orang yang lebih terpengaruh dengan amalnya seorang ulama daripada ucapannya. Kadang ulama mengucapkan ini itu, tapi tidak masuk ke otaknya. Tapi ketika ulama itu melakukan sesuatu, baru paham, oh ternyata seperti ini. Dikisahkan dalam kisahnya Imam Ahmad rahimahullah, dalam kajian beliau, yang menghadir dalam kajian beliau sangatlah banyak. Bisa dikatakan 10% adalah thalibul ilmi yang benar-benar. Kemudian 30%-nya thalibul ilmi yang kadang datang, kadang hilang. Atau kadang datang untuk sebentar, kemudian nanti safar lagi. Dan yang sisanya adalah orang-orang awam. Ketika ditanya apa yang kalian dapatkan dari ilmu itu, kalian tidak bawa buku, tidak bawa kertas atau pulpen. Dia mengatakan, kita belajar dari Imam Ahmad dari husnus samad, bagusnya akhlaknya beliau dalam berbicara, dalam menyusun kata dan lain sebagainya. Jadi orang-orang awam, mereka belajar lebih auqa, lebih dalam, lebih terasa atau terpengaruh dengan ilmu ketika melihat ulamanya langsung, ketika bersikap. Artinya banyak orang yang lebih faham dengan ilmu ketika seseorang itu mengamalkan ilmunya. Atau dalam arti lain, amalkanlah ilmu, maka engkau sama saja dengan berdakwah. Dan begitu juga dalam berdakwah kepada orang tua. Ini yang sering disampaikan kepada Ustadz waktu Ustadz belajar dulu. Dan ini juga Ustadz sampaikan kepada antum, ketika berdakwah kepada orang tua, tidak perlu diceramai orang tua, tapi dakwahlah dengan akhlak. Dakwahlah mereka dengan akhlak kita. Karena percuma engkau menceramai orang tua tidak akan mendengarnya. Kecuali kalau orang tuanya memang benar-benar ingin mencari ilmu. Tapi dakwahlah kita dakwah dengan akhlak. Ketika orang tua melihat kita sudah berubah, dulu subuh sering dibangunkan, sekarang tidak perlu dibangunkan, malah bangunkan orang tua. Dulu tidak pernah membuatkan minuman buat orang tua, sekarang sering membuatkan minuman untuk orang tua. Dulu tidak pernah bersih-bersih rumah, sekarang rajin bersih-bersih. Ketika melihat orang tua melihat kita sudah berubah, oh berarti ilmu yang dia pelajari bagus. Ketika sudah paham, oh ilmu yang dipelajari bagus, coba saya ingin belajar juga. Coba saya ingin belajar juga. Dan ini waqi', banyak terjadi, sudah banyak faktanya. Tapi dengan kondisi yang lain. Ada seseorang yang terkenal, bisa dikatakan preman, tatoan. Tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang rajin ke masjid. Pakaiannya sudah berubah, pakaiannya panjang, celananya tidak isbal, dan menjadi orang yang baik. Tetangga-tetangga di sebelahnya merasa heran, ini orang ilmunya apa ya bisa seperti ini, berubah seperti ini. Akhirnya mereka tertarik, antum belajar apa bisa berubah seperti ini? Oh saya belajar dari sini. Nah, akhirnya mereka mencari dai-dai yang bisa mengajarkan mereka Islam yang merubah fulan ini,
Karena Islam yang bisa merubah fulan ini pasti Islam yang bagus. Pasti Islam yang bagus. Ini adalah salah satu contoh dakwah dengan amal, dengan akhlak. Ilmu kalau kita amalkan, maka sama saja kita mendakwahkannya. Ammaran bil ma'ruf nahaan 'anil munkar. Nahi ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk zakat ilmu. Kemudian menimbang-nimbang suatu masalah. Menimbang-nimbang suatu masalah. Misalkan waktunya pulang liburan. Antum timbang-timbang kira-kira anak pulang ini manfaatnya berapa persen? Madorotnya berapa persen? Kalau madorotnya lebih banyak, mending gak usah pulang. Di sini belajar menambah hafalan. Kejar target. Kejar target. Nahwu shorof masih lemah, dikuatkan. Hafalkan sampai dari awal sampai akhir dihafalkan. Karena nahwu shorof ilmu inti ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua Al-Qur'an, hadis semuanya dengan bahasa Arab. Kurang mufradat tambah mufradat. Jadi menimbang-nimbang maslahatnya, madaratnya. Oh, sepertinya pulang orang tua akan membutuhkan kita. Pulang. Tapi benar-benar kita mengkhidbah kepada orang tua. Bukan malah sebaliknya merepotkan orang tua. Kalau merepotkan orang tua lebih banyak, mending gak usah pulang. Sudah ada yang ngurusi orang tua misalkan, daripada merepotkan mending di pondok saja. Intinya menimbang-nimbang suatu masalah. Tidak hanya masalah yang setahun sekali, masalah setiap hari bisa kita timbang-timbang. Anak tidur kemalaman, tidur jam 12 kira-kira madarat atau ada maslahatnya. Tidur jam 9, ada maslahat ada madaratnya. Tidur habis isya langsung, ada maslahat ada madaratnya. Antum timbang-timbang semuanya. Itu adalah termasuk zakatul ilm. Termasuk zakatnya ilmu. Nasyiranil ilm, menyebarkan ilmu. Wa hubbin naf'i, suka memberi manfaat. Wa badril juhdi wa badril jah, mengerahkan jah atau kewibawaan. Dan syafaat, memberi bantuan kepada kaum muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu, jika mati seorang manusia, inqata'a, terputuslah amaluhu, amalnya, illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ula, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Shadaqatin jariyah, sedekah itu ada 2. Shadaqatul ilmi wa shadaqatil mal, sedekah ilmu dan sedekah harta. Sedekah harta dia akan jariyah. Misalkan untuk kepentingan umum, dia akan pahalanya terus mengalir. Atau sedekah jariyah berupa ilmu, ilmu yang ia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada jamaah kaum muslimin. Itu akan menjadi sedekahnya yang akan terus mengalir. Wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud sedekah ilmu tadi. Jadi di sini sedekah jariyah dikhususkan kepada sedekah mal, harta. Sedang sedekah ilmu ditegaskan di kata yang kedua, ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin salih, atau anak saleh yang mendoakannya. Dan waladin salih ini, anak yang mendoakannya adalah anak kandung. Anak kandung yang mendoakannya, bukan murid-muridnya. Karena walad bisa diartikan kepada murid, tapi itu makna ba'id, makna yang jauh. Jadi walad yang dimaksud waladun sholih yad'ulah, anak kandungnya yang mendoakannya.
Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian dari ahli ilmu, hadhihi thalath, 3 perkara ini, la tajtami'u, tidak terkumpul, illa lil alimil badili, kecuali kepada seorang ahli ilmu al-badili, yang mengerahkan atau mengeluarkan li ilmihi, kepada ilmunya, fabadluhu sadaqah, maka mengeluarkan ilmu adalah sedekah, yantafi'u biha, mengambil manfaat dengannya, dengan sedekah itu, yaitu sedekah ilmu, wal mutalaqqi laha, dan orang yang mengambil sedekah ilmunya, ibnun, adalah anak, lil alimi, bagi ahli ilmu, fi ta'allumihi, dalam belajarnya, alaihi, atasnya. Jadi hadis ini menunjukkan 3 perkara yang bermanfaat bagi seorang mayit, yaitu sedekah, ilmu, dan anak. Dan 3-tiganya ini bisa ada di dalam seorang ahli ilmu. Sedekah, ada sedekah ilmu. Yantafi'u biha, ilmu yang manfaat, ia amalkan. Ilmu yang ia pelajari, ia amalkan. Wal mutalaqqi laha, dan orang yang belajar kepadanya menjadi anaknya, yang jika ia amalkan maka akan mendapatkan bagiannya. Atau jika mendoakan orang tua, biasanya thalib selalu mendoakan syekhnya, dan sebaliknya syekh biasanya mendoakan thalibnya. Maka semuanya itu fadilah, 3 fadilah ini hanya ada dalam diri seorang ahli ilmu. Hanya ada dalam diri seorang ahli ilmu. Fahris ala hadhil hilyah, fahris, maka jagalah, ala hadhil hilyah, atas perhiasan ini. Fahiya ra'su thamarati ilmik, dia adalah ra'su thamarah, modal utama, ilmika, ilmumu. Wali syarafil ilmi, dan bagi kemuliaan ilmu, fa innahu yazidu bi kasratil infaq, maka sesungguhnya ilmu itu yazid, bertambah, bi kasratil infaq, dengan banyaknya infak, sering disedekahkan, sering diajarkan kepada orang lain. Wa yanqus, dan berkurang, ma'al isfaq, bersama dengan isfaq. Isfaq itu kasihan, maksudnya kasihan kepada diri sendiri. Dalam kata lain, kaslan, malas. Malas menginfakkan kepada orang lain, atau enggan infak kepada orang lain. Jadi termasuk mulianya ilmu, semakin disedekahkan semakin bertambah. Tapi kalau kita kasihan kepada diri kita sehingga tidak sedekah ilmu, menyedekahkan ilmu yang kita miliki, maka akan berkurang. Wa afatuhu al-kitman, wa afatuhu, dan bahayanya, al-kitmanu, menyembunyikannya. Al-kitmanu, menyembunyikannya. Jadi yang merusak ilmu, termasuk yang merusak ilmu adalah menyembunyikan ilmu tersebut. Bagaimana seseorang menyembunyikan ilmu? Ketika ditanya suatu ilmu, dia diam, saya tidak tahu, padahal dia tahu. Tapi kalau dia tidak tahu karena takut nanti salah faham, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia tahu dengan detail, tahu dengan benar, kemudian ketika ditanya tidak menyampaikan, maka itu namanya katmul ilm, menyembunyikan ilmu. Wala tahmilka da'wa fasadi zaman, wala tahmilka, jangan membawamu,
Jangan membawamu dakwah, seruan-seruan fasadiz zaman, rusaknya zaman. Maksudnya di sini bukan zamannya yang rusak. Ini dalam masalah tauhid tidak boleh mencela dar, la tasubud dar. Yang disebut fasad di zaman adalah fasad an-nas fi dzalikaz zaman. Rusaknya manusia pada zaman itu. Bukan zamannya yang rusak, tapi orangnya yang rusak. Kalau kita mencela zaman, itu masuk dalam masalah tauhid, tidak boleh. Wa ghalabatul fusaq, dan menangnya orang-orang fasik. Janganlah sampai engkau terbawa arus dengan banyaknya manusia yang rusak, atau unggulnya, dominannya orang-orang fasik. Orang-orang fasik dominan, media massa mereka kuasai. Orang-orang fasik pendusta mereka terkenal di media massa, mereka dikenal menjadi masyhur di kalangan semua manusia. Dan jangan sampai kita terbawa arus dengan hal seperti itu. Wa dha'fi ifadatin nasihah an wajibil ada'i wal balagh. Wa dha'fi, dan lemahnya ifadatin nasihah, manfaat dari nasihat, an wajibil ada, dari kewajiban ada melaksanakan nasihat, wal balaghi, dan menyampaikannya. Artinya jangan sampai lemah kita dalam memberi nasihat. Dan nasihat tidak sebatas ceramah. Nasihat itu lebih luas daripada itu. Yang intinya nasihat adalah memurnikan sesuatu. Seorang muslim yang berbuat fasik, kefasikan, berbuat dosa, kita usahakan murni kembali menjadi seorang mukmin yang lurus. Menjadi mukmin yang lurus. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara-cara tertentu. Lihat kondisinya, bagaimana kondisinya. Dan jangan sampai lemah. Jangan sampai lemah sehingga meninggalkan amalan wajib atau meninggalkan dakwah Jadi ada sebuah kisah dari dosen, mungkin sudah pernah Anda sampaikan, wallahu alam. Jadi ada seorang talib yang takharraj, yang sudah lulus dari kuliah di Saudi. Dia ditugaskan untuk berdakwah di suatu desa. Dia berdakwah di suatu desa. Kemudian dia diminta untuk menjadi imam di suatu masjid. Di masjid itu nanti diadakan kajian. Ketika sudah disampaikan akan ada kajian setiap ba'da maghrib, sekian. Kitab yang dibahas adalah ini. Sudah dibuat seperti itu. Intinya dia sudah membuat rencana seperti itu. Akan buat kajian setiap habis ini nanti sampai batas ini. Ketika sampai masjid, sholat, ternyata yang sholat berjamaah cuma beberapa orang saja, tidak banyak. Sehingga akhirnya dia harus menempel kajian, jadwal kajian. Setelah ditempel, kemudian waktu yang ditetapkan sudah datang. Ia duduk di suatu majelis dan tidak ada yang hadir sama sekali. Tidak ada yang hadir sama sekali. Kemudian dai ini tidak kurang akalnya. Akhirnya dia membuat speaker luar. Dia ceramah di masjid, tidak ada seorang pun di depannya, tapi dia ceramah saja. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. Terus. Innal Islam qala Allah Ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi suaranya sampai kepada masyarakat sekitarnya.
orang-orang di luar, mereka mendengar dari rumah, oh ini ada kajian, didengarkan dengan baik-baik, oh bagus nih, kajiannya bagus. Sehari mungkin kosong, hari kedua datang 1-2 orang, hari ketiga datang lagi, terus sampai akhirnya terkumpullah jamaah yang banyak. Dan dia sudah mengumpulkan manusia untuk menghadiri majelis ilmu. Ini adalah salah satu contoh, jangan sampai kita patah semangat dalam berdakwah. Cari cara lain. Perlu mencari inovasi baru dalam berdakwah. Inovasi dalam ibadah tidak boleh, tapi inovasi dalam mencari cara berdakwah itu ada kelonggaran, tapi tetap ada batasannya. Berdakwah dengan musik tidak boleh, karena yakhtalif bainal halal wa haram. Tapi dakwah dengan yang lain, dakwah dengan yang lain. Ada satu lagi dai yang baru keluar dari suatu lembaga ilmu, berdakwah di suatu desa, ternyata susah sekali. Ternyata susah sekali. Diajak ngobrol susah, apalagi didakwai. Kemudian putar otaknya, caranya bagaimana? Akhirnya ditentukan, oh ini kita dapat solusi, coba kita laksanakan. Solusinya adalah membuat TPA. TPA, anak-anak kita didik dengan baik, kita ajari cara baca Al-Qur'an, kita ajari akhlak, berbakti kepada orang tua. Akhirnya dibuatlah TPA, anak-anak banyak yang masuk, kemudian diajari. Jadi di masjid anak-anak diajari dengan baik. Dan benar, anak-anak yang dididik bagus-bagus. Akhirnya ketika mereka pulang ke rumah, orang tua bisa melihat perbedaan anak-anak yang dulu dan sekarang. Dulu sering bermain seperti ini, seperti itu. Tapi ketika sudah masuk belajar sama orang-orang baru ini, para dai-dai ini, mereka berubah menjadi lebih baik. Akhirnya mereka terpanggil, ini kayaknya ilmu yang dibawa Ustadz ini bagus, bisa merubah anak yang ini menjadi anak yang soleh. Akhirnya muncullah keinginan untuk bertemu. Akhirnya bertemu, kemudian lama-kelamaan akan membuat suatu halaqah ilmu dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari uslubud dakwah, uslub dalam berdakwah. Jangan sampai kita lemah sebelum bertanding. Memang sekarang banyak sekali godaan-godaan yang melemahkan kaum muslimin. Dan itu jangan sampai kita membuat patah semangat. Fa in fa'alta, qala al-mu'allif fa in fa'alta, dan jika kamu melakukannya. Fa'alta di sini maksudnya adalah terbawa arus zaman, terbawa arus kerusakannya manusia, atau terbawa arus dominannya orang-orang fasik, karena merasa mereka dominan kita sudah patah semangat. Atau dha'fu ifadatin nasihah, lemah dalam menyampaikan nasihat. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan itu, fahiya fa'latun yasuqu 'alail fusaq adz-dzahab al-ahmar. Fahiya fa'lah, itu adalah perbuatan, yasuqu mengangkut, 'alaiha, atas perbuatan tersebut, al-fusaqu, orang-orang fasik, adz-dzahab al-ahmar, emas merah. Emas merah yang dimaksud adalah za'faron. Za'faron. Jadi emas itu aslinya kuning, emas kuning itu emas yang ma'ruf. Tapi ada namanya emas putih. Emas putih itu emas yang dicampur dengan perak. Ada lagi emas hitam. Apa itu emas hitam? Emas hitam itu minyak.
minyak tanah, minyak bumi, itu emas hitam. Kemudian emas merah. Apa itu emas merah? Za'faron. Za'faron adalah rempah-rempah yang paling mahal di dunia. Za'faron itu tumbuh-tumbuhan yang berwarna merah. Tumbuh-tumbuhan yang tidak terlalu tinggi tapi pendek. Tumbuhan yang pendek yang warnanya merah. Tumbuhannya warnanya merah. Dan itu adalah rempah-rempah yang paling mahal di dunia. Rempah-rempah yang paling mahal di dunia. Za'faron namanya. Dan za'faron ini ditanam di tanah. Maksudnya adalah jika seorang dai atau seorang talibul ilmi lemah dalam menyampaikan nasihat atau terbawa arus zaman. Sekarang lagi trennya cukur ala Qaza', ikut cukur ala Qaza'. Lagi trennya celana sempit, pakai celana sempit. Lagi trennya buat video-video yang aneh, video-video lucu, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Lagi trennya apa? Ikut-ikutan. Artinya dia terbawa oleh arus zaman. Jika seorang dai seperti ini, nah ini fa'alatun, sebuah perbuatan, yasuqu 'alaihal fusaq, orang-orang fasik dia mengangkut emas merah itu. Emas merah adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang talibul ilmi. Jika dia ikut orang-orang fasik, orang-orang fasik sudah mengangkut emas, benda yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang dai, seorang ulama, seorang ahli ilmu, seorang talibul ilmi. Dia mengangkutnya, dia menang. Wala yatimma lahum al-khuruj 'anil falidah. Wal yatimma dan liyatimma lahum, agar sempurna bagi mereka al-khuruj 'anil fadilah, keluar dari keutamaan. Jadi mereka merasa bebas ketika tidak ada lagi yang memberikan nasihat, tidak ada lagi yang mencoba mengingkari dengan amalannya. Maka dia merasa saya sudah menang. Orang-orang fasik merasa saya sudah menang. Jadi sah-sah saja kalau saya berbuat maksiat. Waraf uliwa'ir radilah, dan mengangkat bendera-bendera kehinaan. Bendera-bendera kehinaan. Dan memang orang-orang fasik sedang gencar-gencarnya, mereka berlomba-lomba untuk memanggil manusia dalam kefasikan, melakukan kemungkaran, ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, kemudian kembali kepada perzinahan. Padahal jelas-jelas itu merusak nasab, merusak tatanan masyarakat. Akan tetapi mereka berlomba-lomba untuk itu. Nah, kalau seorang dai, seorang ahli ilmu, seorang talibul ilm terbawa arus mereka, maka mereka sudah mengantongi emas, sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada lagi yang mengingatkan, maka mereka merasa sah-sah saja melakukan hal itu, merasa bebas dengan perbuatan mereka. Dan bagi orang talibul ilmi, bagi ahli ilmu, dia akan rugi. Dia akan rugi. Ilmu yang selama ini ia kumpulkan berhamburan tiada sisa. Berhamburan tiada sisa, dan kemuliaan yang dulu ia dapatkan menjadi sesuatu yang hina. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai hilyah, perhiasannya seorang talibul ilm
dengan amalnya, yaitu zakatul ilm, bersedekah dengan ilmu. Dan sedekah dengan ilmu yang pertama dengan mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajarkannya, dan yang selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan dan saling memperingatkan dalam keburukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ada pertanyaan? Pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang belum sempat Ustaz jawab. Bagaimana seseorang yang sudah berusaha untuk memahami tapi tidak faham-faham, kemudian ketika ditanya dia tidak bisa, apakah dia berdosa? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Jika tidak faham, kemudian ketika ditanya tidak bisa, bukan berarti Anda berdosa, tidak. Itu artinya Anda belum faham. Ketika ditanya tidak bisa, berarti Anda belum faham. Jika belum faham, berarti butuh pemahaman, perlu dibaca berkali-kali, difahami berkali-kali. Bolehkah kita membantu ibu-ibu di jalan yang sedang mengalami kesulitan, misalkan motornya mati dan tidak ada yang membantu? Bolehkah menawarkan bantuan? Jika tidak ada yang membantu sama sekali, boleh dibantu, tapi tetap menjaga batasannya. Jadi kalau bisa dengan cara yang lain yang lebih selamat, maka gunakanlah cara tersebut. Intinya tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Apakah selalu suudzon kepada orang yang pernah berbuat maksiat adalah satu tindakan yang benar? Dan mengingatkan orang lain agar tidak mengunjunginya, berteman dengannya. Lalu bagaimana jika orang yang selalu disuudzon telah berubah? Apakah itu salah satu tindakan menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan harga diri orang lain? Yang mana orang yang disuudzoni selalu dipandang buruk oleh orang yang dari awal sudah punya hasad pada orang itu. Tapi ini butuh pemahaman. Intinya suudzon kepada orang lain untuk diri kita jangan. Tapi tetap waspada. Jika orang itu pernah berbuat maksiat dan dia belum bertaubat, berarti kita jadikan waspada dari maksiatnya dia. Orang yang sampai ketahuan maksiat berarti dia bermaksiat dengan terang-terangan. Itu bahaya. Ya, kita jauhi orang tersebut. Tapi kalau sudah bertobat, maka tidak apa-apa bergaul dengannya, tapi tetap waspada. Apakah dengan menikah di saat menjadi talabul ilmi bisa menjadi salah satu sarana zakat ilmu? Menikah, kalau antum mampu silahkan. Kalau tidak mampu, sabar, banyak puasa. Kalau tidak mampu, banyak puasa saja. Karena namanya menikah itu menyatukan dua keluarga yang berbeda. Menyatukan dua keluarga, tidak sebatas berdua, tidak, dua keluarga. Bukan dua orang ya, dua keluarga. Keluarga antum sama keluarga wanita. Nah itu tidak cepat, butuh waktu, butuh proses. Anak kasih sebuah kisah.
sebuah teman, Ustadz, ada cerita dari para tulab Madinah yang mereka menikah. Ada sebagian yang bisa seperti Ustadz Amir, Masya Allah, beliau bisa. Tapi ada yang tidak bisa. Ada yang tidak bisa. Thalib Madinah, liburan pulang menikah. Ketika sudah waktunya berangkat ke Madinah, istrinya ngantar sampai bandara. Ketika mau masuk ke airport, istrinya mengatakan, pilih aku apa Madinah? Kalau kamu pilih Madinah, kita cerai. Akhirnya nggak jadi berangkat dan hilanglah Madinah. Tapi keadaan orang beda-beda ya. Keadaan orang beda-beda. Mungkin antum sabar. Kita hidup apa adanya. Kita hidup apa adanya. Ya, kontrak cuma berapa petak, makan tahu tempe misalkan. Antum yang kuat, tapi belum tentu istri antum kuat. Mungkin pertama-tamanya kuat, belum tentu nanti seterusnya bisa kuat. Jadi intinya butuh persiapan yang matang. Kalau mendapatkan istri yang tahan banting, itu suatu anugerah. Suatu anugerah. Bukan berarti seperti itu ya. Mampu bertahan di situasi yang sulit, mampu bersabar. Itu sebuah anugerah. Dan itu tidak mudah mendapatkannya. Walaupun banyak di antara thalibul ilmi yang menikah, ketika antum di sini tidak bisa. Antum menikah, tafadhal jalan keluar di sana. Tafadhal jalan keluar di sana. Karena biasanya kalau sudah menikah pikirannya ma'isyah. Kerja. Tidak ada waktu untuk duduk belajar dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang waktunya bekerja. Tidak bisa untuk. Beda dengan Syekh bin Baz. Dikatakan Syekh bin Baz, beliau jadi thalibul ilmi, istrinya 2. Walaupun masih thalib tapi istrinya sudah 2. Artinya beliau mampu bisa menenangkan istrinya, bisa mencukupinya, dan beliau belajar tanpa terganggu dengan hal itu semua. Apakah menikah bisa menjadi salah satu sebab keberkahan? Menikah kalau dirancang dengan benar jadi berkah. Tapi kalau tidak dirancang asal nekat saja, bisa jadi musibah nanti. Apalagi masih muda, baru kena musibah dikit, cobaan sedikit udah goyah. Tapi itu masing-masing orang. Sebagian orang bisa melakukannya dan ada buktinya. Sebagian orang juga ada yang tidak bisa melakukannya. Itu juga ada buktinya. Antum adra binafsikum. Antum lebih tahu dengan diri antum sendiri. Tapi hendaknya sebelum muwazanah bainal masalih wal madar, selalu menimbang-nimbang mana maslahat, mana madarat. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih madarat, dan selalu munasahah, minta nasihat kepada orang, nasihat kepada orang lain, bagaimana, apakah bagus seperti ini ataukah lebih baik seperti ini. Kalau tidak mampu menikah, maka apa? Puasa ini memang Rasulullah tidak membolehkan puasa setahun penuh. Tapi secara itlak, untuk menjaga diri, misalkan menjaga diri supaya nafsu tidak terlalu membara, dilemahkan dengan puasa. Antum puasa setiap hari, asalkan di waktu-waktu haram antum tidak amalkan. Ya, memang puasa paling bagus adalah puasa Daud. Namun tidak dibolehkan juga antum puasa sehari-hari.
Asalkan puasa hari-hari yang diharamkan puasa seperti Idul Adha, Idul Fitr, Ayyamut Tasyrik itu dilarang puasa, maka jarang puasa. Dilarang untuk puasa. Karena ada sebagian asar yang dikutip dari dalam fikih sunnah karya Sayyid Sabiq, ada sebagian sahabat yang mereka puasa setiap hari. Puasa setiap hari kecuali hari-hari terlarang, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Tidak mampu untuk menikah, puasa, sering-sering puasa, supaya pikirannya tidak lari kemana-mana. Tapi bagi yang sudah siap untuk menikah dari segi finansial dan yang lain, tafadhol menikah. Orang tua mengajak, ayo antum menikah sekarang. Sami'na wa ta'na. Silahkan, orang tua mendukung, nanti saya biayai semuanya, antum fokus mencari ilmu, alhamdulillah. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.